وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidin azani Allah wa iyyakum, bahkan Nabi SAW menyebut bulan Muharram itu sebagai Sahrullah, bulan Allah. Hal ini karena penamaan Muharram berbeda dengan bulan-bulan lain. Ya, nama bulan-bulan yang lain tetap sama sejak zaman jahiliyah, sedangkan nama bulan Muharram ketika zaman jahiliyah adalah Safar awal, kemudian Allah ganti dengan Muharram. Ini yang oleh sebagian ulama dijadikan sebab ya Muharram itu disebut sebagai Sahrullah. Di dalam bulan Muharram ada satu hari yang istimewa, yaitu hari Asyura. Hari itu jatuh pada tanggal 10 bulan Muharram. Hari itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam kepada dari pengikutnya dan pengikutnya dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu diperingati oleh orang-orang Yahudi bulan Muharram tanggal 10 Asyura itu. Nah, kemudian Nabi SAW begitu tahu, Nabi mengatakan kepada umatnya, ya berarti kita lebih berhak untuk memperingati daripada mereka. Cuman Nabi memperingati itu bukan kanggo pesta-pesta, bukan. Nabi mengingatnya itu dengan cara berpuasa. Nah, ketika Nabi mengingat suatu peristiwa, kemudian Nabi memutuskan untuk berpuasa, itu namanya syariat. Yang mutusnya Nabi. Ya, jangan dibalik. Nanti orang di luar Nabi ngomong, ini berarti ini nggak poso, nah, gawe-gawe dewe lah, itu nggak boleh. Paham ya? Dalilnya apa? Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Jadi yang namanya legitimasi hukum dalam Islam itu ada di tangan Nabi SAW, dan kemudian Nabi mengizinkan kalau itu yang menetapkan khulafai rasyidin kita boleh ngikut gitu. Contohnya misal Nabi itu tarweh jamaah itu cuma di tanggal yang ke 25, 27 dan 29. Sisanya beliau sholat di dalam rumah. Nah, kemudian sampailah singkat cerita di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab melihat kayaknya lebih bagus kalau digabungkan semua bareng daripada melentong-melentong pada sholat sendiri-sendiri gitu. Disitulah kemudian sejak itu sampai hari ini kita dapati sholat tarawih berjamaah 30 hari. Maka ada sebagian orang yang nggak paham, dia kemudian mengatakan, loh sampai sholatnya peng telu, ngopo dadak kita peng 30, akhirnya dia sholat tarawih peng telu. Nah, dia nggak paham. Kenapa? Karena Nabi pun mengatakan tadi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kalau yang menetapkan adalah khalifah yang 4, khalifah rasyidah yang 4, ya berarti itu sudah mendapatkan legitimasi hukum dari Nabi SAW kalau itu bisa menjadi syariat. Makanya nggak ada sahabat yang menolak. Nggak ada ceritanya sahabat siapa gitu menolak keputusan Umar bin Khattab dalam hal tarawih, itu nggak ada. Demikian pula keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam membukukan Al-Quran, nggak ada satu sahabat pun yang mengingkari gitu loh. Oleh karena itu maka ya apa yang menjadi keputusan Khulafaur Rasyidin itu syariat gitu loh. Nah, terus wong saiki ya tau gawe-gawe acara. Nah, ning kuburan diubengi diwacane Quran, dikei apa menyan segala macam. Terus baru kuwi kadang ada yang sampai tawaf di situ gitu kan. Pas ditekoki, "Kok mbok lakoni ngono?" "Cek, saiki jawaban maca Quran entuk ora?" "Entuk." "Maca tahlil entuk ora?" "Entuk." "Tawaf entuk ora?" "Entuk." Terus nggawa panganan itu kan. "Sedekah entuk ora?" "Entuk." Nah, nek kabeh entuk ngopo mbok larang? Loh, iya iya kalau ditanyakan satu persatu ya hukumnya boleh semua, tapi nek digabung dari siji terus didekek ning nggon kuburan, nah itu nggak boleh gitu loh. Itu udah syariat sendiri gitu. Sehingga kalau konteksnya adalah sebuah ritual kayak gitu, maka kita harus kembali kepada Nabi dan para khulafaur rasyidin. Ada nggak yang melakukan itu? Kalau nggak ada ya stop, jangan gitu. Nah, karena Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura, itu kemudian ada sahabat yang kemudian komentar, ya Rasul gitu kan. Ini kan harinya orang-orang Yahudi. Nah, gimana? Gitu. Kata Nabi SAW, kalau kiranya tahun depan aku dikasih hidup, masih dikasih hidup, insya Allah, ya sunnah atas kita akan puasa di tanggal yang ke-9. Ini yang dikenal dengan puasa Tasu'a. Jadi Nabi pun dalam hal puasa sunnah ini pengen berbeda dengan Yahudi. Nggak puasanya tanggal 10 tok, tapi dari 9 dan 10. Tasu'a dan Asyura. Ya, sehingga sunnahnya Tasu'a dan Asyura. Sebagian ulama bahkan menambahkan di tanggal 11 gitu kan. Tapi kalau kembali ke dalil, tanggal yang ada dalilnya 9 dan 10. Jadi 11 itu
istihad sebagian ulama, tapi nggak ada dalilnya. Sehingga yang harus kita pahami adalah kalau untuk urusan poso sunnah aja loh Nabi pengen beda, apalagi urusan-urusan yang jelas beda, berarti kita nggak boleh sama. Contoh. Nah, orang Nasoro ya toh seneng pakai tanda-tanda salib, kalung salib, baju yang berbau-bau salib gitu kan. Nah, maka harusnya orang Islam menjauhi itu. Ya, identitas-identitas atau pakaian-pakaian atau penganggon-penganggon yang mengindikasikan agama tertentu kita nggak boleh gitu. Itu. Maka pada satu ketika ya saya pernah ditanya, boleh nggak pakai belangkon? Gitu. Pertanyaan tuh. Maka jawabannya, apakah belangkon menunjukkan identitas suatu agama? Kalau enggak, maka boleh. Tapi kalau iya, maka nggak boleh. Jadi kalau itu identitas suatu agama tertentu, maka nggak boleh. Tapi kalau enggak, maka boleh. Ini yang harus kita pahami. Karena Nabi SAW dalam hal puasa sunnah aja Nabi nggak mau sama dengan orang-orang non-Muslim. Maka kita ya jangan sampai ya toh, melakukan kesamaan pada banyak hal yang sebagaimana kita lihat. Terus nanti ada orang yang merayakan April Mop, Valentine, itu kan perayaan-perayaan orang non-Muslim. Ya. Kita nggak usah gitu loh.